Kesal cuciannya ditolak, pria aniaya lansia pemilik laundry. Sindikat begal modus polisi Gadungan ditangkap. Mahasiswi teknik Unhas ditemukan tewas di area kampus. Kuras 5 ton solar subsidi, mafia BBM diciduk polisi. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana hanya gara-gara paket pesanan cuci pakaian ditolak saat toko mau ditutup. Seorang pria menganiaya perempuan lanjut usia pemilik usaha laundry di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Korban mengalami luka di kepala usai dipukul berkali-kali menggunakan tangan kosong. Seorang perempuan lanjut usia pemilik gerai laundry warga Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, hanya bisa pasrah meratapi luka di kepala bagian kirinya pasca menjadi korban penganiayaan. Peristiwa pilu bermula saat korban yang sedang berada di dalam toko jasa cuci pakaian tiba-tiba saja dihampiri pelaku berinisial JA dan melayangkan pukulan dari arah belakang korban. Diduga kuat aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menolak paket pesanan pakaian milik pelaku karena akan menutup toko. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai kuli bangunan kesal, lalu gelap mata dan memukuli korban. Warga sekitar yang melihat kejadian dan geram langsung mengepung pelaku ketika dirinya berusaha melarikan diri. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku ke Mapolsek. Kapolsek Taman Sari, Kompol Bobi Muhammad Zulfikar, mengatakan insiden yang menimpa perempuan lansia ini murni merupakan tindak pidana penganiayaan dan bukan merupakan aksi pencurian atau perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Kami mengamankan selaku salah satu pelaku ataupun tersangka penganiayaan, yang dimana di sini juga kami coba meluruskan berita yang beredar bahwasanya ada perampokan. Informasi yang beredar perampokan di wilayah Mapar di toko laundry. Jadi itu kami luruskan beritanya bahwa itu hanya penganiayaan terhadap lansia umur 75 tahun oleh pelaku berumur 30 tahun. Jadi modusnya yang bersangkutan awalnya ingin memasukkan laundry, kemudian bahwa si toko laundry tersebut sudah tutup sehingga emosi dan kemudian melakukan pemukulan ataupun penganiayaan. Gitu. Untuk pelaku sendiri inisial dan pekerjaannya apa sebenarnya? Baik, untuk pelaku inisialnya JA merupakan warga dari Karanganyar, Jakarta Pusat, di Sawah Besar. Untuk pekerjaannya kuli bangunan dan serabutan. Untuk korban sendiri mengalami luka di mana? Korban sementara ini kami cek mengalami luka di kepala bagian kiri, kurang lebih ada 6 jahitan. Kronologisnya bahwa si korban ini menolak untuk menerima laundry dari tersangka karena memang sudah batas waktu untuk tutupnya laundry tersebut. Kemudian si tersangka ini emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kosong kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan jerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara membongkar kasus pencurian motor dan aksi begal bermodus polisi Gadungan. Dalam operasi ini, aparat kepolisian menangkap sejumlah pelaku serta menyita senjata airsoft gun dan juga atribut reserse palsu. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Vendris memimpin langsung rilis pengungkapan kasus ini pada Selasa siang.
Erik menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk memberantas seluruh jaringan pelaku hingga ke akarnya, termasuk para penada yang menampung barang curian. Kasus pertama menyeret 2 polisi gadungan berinisial ORN, 31 tahun, dan ATN 50 tahun di kawasan Pos 1 Bahari, Tanjung Priok. Bersama 4 rekannya yang berinisial DU, ABN, B, dan S yang kini masih buron. Kedua pelaku ini melancarkan aksinya dengan modus menuduh korban MNA sebagai pengguna narkoba. Tersangka menakuti korban menggunakan sepucuk airsoft gun dan atribut reserse palsu. Kedua pelaku kemudian merampas sepeda motor Honda Beat Street milik korban di Jalan Enggano. Sementara itu pada kasus kedua, tim Satreskrim melakukan tindakan tegas terukur terhadap 2 pencuri motor berinisial BF 24 tahun dan AS 21 tahun di kawasan Kebon Bawang. Aparat kepolisian melakukan tindakan terukur karena kedua pelaku melawan petugas saat pengembangan kasus. Polisi menyita kunci letter Y serta sebilah pisau lipat dari tangan tersangka. Selain kasus tersebut, tim Jatanras menangkap seorang spesialis pencuri motor listrik berinisial SP alias BT 40 tahun di Kelapa Gading. Pelaku mencuri kendaraan saat korban tertidur pulas di pos keamanan lingkungan. Kapolres juga menyebut unit Resmob turut meringkus 2 pelaku berinisial SS dan ZA yang menggasak motor di area SPBU Cakung Cilincing. Selama bulan Mei ini kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Adapun tersangka yang kami amankan berjumlah 6 orang, kemudian kendaraan yang saat ini ada di depan kita ada 4 kendaraan bermotor, yang lain masih pengembangan, masih kita cari ke penadahnya. Selanjutnya untuk DPO masih ada 5 orang lagi yang sedang yaitu pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi mengaku-ngaku sebagai anggota polisi dan mengamankan kendaraan, mengambil kendaraan lalu meminta untuk ke kantor polisi setempat, dan kita sudah ungkap dengan barang bukti, salah satunya ada senjata yang menyerupai senjata api, itu diduga. Para pelaku curanmor dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, tersangka polisi gadungan dijerat pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan dan penipuan dengan ancaman 9 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ditemukan tewas di area kampus di Goa, Sulawesi Selatan. Tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung memeriksa kondisi jenazah korban di rumah duka. Tim Dokpol Bayangkara Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap jasad mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Princess Jennifer Chiang, 19 tahun di rumah duka di Jalan Agus Salim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tidak bernyawa di kawasan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Kabupaten Goa, oleh 2 rekan kampusnya Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang milik korban, di antaranya sepeda motor, sepatu, telepon genggam, dan tas. Korban diketahui berstatus mahasiswi jurusan arsitektur angkatan 2024 Universitas Hasanuddin. Namun belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Ini masih kami lakukan langkah-langkah penyelidikan dan kami juga masih mencari fakta-fakta terkait daripada kematian yang bersangkutan. Jenazah ini ditemukan, mayat ini ditemukan sekitar pukul 19.30 WITA. Polisi telah meminta keterangan sejumlah rekan kuliah korban sebagai saksi. Petugas masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Praktik mafia BBM subsidi yang diduga menguras hingga 5 ton solar per hari dari sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung berhasil dibongkar pihak kepolisian. Petugas mengamankan 1 orang tersangka beserta barang bukti 5 unit truk pengangkut serta 3 ton solar subsidi yang siap dijual kembali dengan harga non-subsidi.
Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial AH, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang diduga kuat menjadi otak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tersangka menjalankan aksi liciknya dengan modus menggunakan puluhan barcode dan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Dalam sehari, pelaku mampu mengangkut sekitar 5 ton solar menggunakan 5 unit truk Fuso yang sudah dimodifikasi. Solar subsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak gudang penampungan dengan harga yang lebih tinggi. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 5 unit truk Fuso, 14 kempu, 19 jerigen, serta 36 plat nomor palsu. Petugas juga mengamankan buku rekapan transaksi serta 3 ton solar subsidi yang diduga akan segera dikirim ke gudang ilegal. Di total ada 36 plat kendaraan yang berbeda. Kemudian 14 kempu, 2 yang terisi penuh, ada yang hanya terisi 300 liter dan ada 19 jerigen. Totalnya 3 ton BBM kita duga sebagai solar, jenis solar. Kemudian modus operandi dari para pelakunya lebih dari satu, yang saat ini sudah kita amankan 1 orang, inisial AH tadi. Kemudian caranya adalah dengan membeli BBM jenis solar itu di SPBU daerah Bandar Lampung. Kemudian barcode tadi digunakan, baik dari barcode yang plat nomornya terpasang maupun yang tidak terpasang. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum SPBU dalam jaringan mafia solar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kota Depok, Jawa Barat. Kelompok pelaku menyasar sepeda motor milik warga yang terparkir di area halaman depan rumah hanya dalam 2 menit. Dalam rekaman CCTV terlihat 1 dari 2 pelaku masuk ke area perumahan. Tanpa menunggu lama, pelaku langsung menggasak motor yang terparkir di depan rumah korban. Menurut tetangga korban bernama Rara, pelaku berjumlah 2 orang dan memiliki peran masing-masing. 1 pelaku bertindak sebagai eksekutor yang mencungkil dan membawa kabur motor. Sementara 1 pelaku lain menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Kemarin kan tetangga ada yang ngabarin dari CCTV-nya, jam 3:30 pagi dia mau berangkat kerja, kok gerbang ini kebuka, gemboknya nggak ada. Nah akhirnya kita yang bangun pun kita coba cek rumahnya masing-masing, ada nggak yang hilang. Yang tetanggaku yang sebelah, motorku hilang mbak, katanya. Memang di CCTV itu ke pelaku tuh keluar bawa motor, sementara dia masuk nggak bawa apa-apa. Siang? Jam kejadiannya dia ngambil 1:30 pagi. Oh, dini hari. Dini hari, memang lagi pada tidur semua sih kebetulan. Pelaku sendiri? Berdua sama temennya. Jadi temennya jaga gerbang, dia 1 masuk. Nah itu katanya cepat ya mengambil eksekusinya ya? Kalau dari durasi dia masuk sama dia keluar itu nggak semenit lah, 1,5 menit, nggak nyampe 1,5 menit juga. Dia ngebobol, kalau dihitung dari dia masuk dia ikut ngebobol motornya pun itu nggak nyampe 1 menit malah. Artinya kurang dari 2 menit? Kurang dari 2 menit. Nah, jadi kan pagar digembok kondisinya, itu dirusak pelaku, Pak? Dirusak, karena terakhir yang masuk, tetanggaku yang masuk, kan dia tengah malam baru pulang. Dia bilang dikunci gemboknya, dan memang dari jam 10 malam ini udah dikunci pasti gitu. Makanya tetangga disuruh bawa kunci masing-masing, nggak mungkin nggak ini. Berarti mereka berdua jalan kaki atau? Bawa motor, satunya lagi bawa motor kayaknya. Tapi yang satu nunggu di atas motor, nunggu di depan. Karena kalau memang agak tipis dan ada CCTV yang dari gerbang sini, ada helm temennya satu lagi kayak nongol gitu. Jadi memang berdua ya, nggak sendiri dia. Korban sudah laporan, Pak? Udah bikin laporan polisi juga. Oke. Ini peristiwa yang pertama atau?
Memang sebelumnya pernah? Memang di sekitar sini tahun lalu juga di Anyelir di sebelah sana ya ada yang kehilangan motor juga. Terus yang di sebelah sini kan ada perumahan kecil juga. Terus siang-siang hilang uang, hilang emas dia. Siang-siang bolong. Artinya memang rawan ya, Mbak? Emang sekitar sini memang rawan sih. Warga mengaku aksi pencurian kendaraan memang kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan unit Reskrim Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Komplotan spesialis ganjal ATM yang kerap beraksi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Serang. Penangkapan dilakukan usai para pelaku nekat menguras habis tabungan korban hingga mencapai 120 juta rupiah. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV dari dalam sebuah toko swalayan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Rekaman ini memperlihatkan detik-detik saat salah seorang pelaku spesialis ganjal ATM mulai menghampiri korbannya. Awalnya, korban yang merupakan seorang perempuan datang ke lokasi untuk melakukan penarikan tunai. Namun saat kartu dimasukkan, kartu ATM milik korban tiba-tiba tersangkut di dalam mesin. Dalam situasi tersebut, seorang pelaku mendekati korban dan berpura-pura memberikan pertolongan. Pelaku kemudian meminta korban untuk mengetikkan nomor PIN ATM-nya dengan dalih agar kartu dapat keluar kembali. Karena kartu tetap tidak dapat keluar, korban akhirnya memilih pulang ke rumah. Namun korban terkejut saat memeriksa saldo tabungannya melalui aplikasi mobile banking. Ternyata telah terjadi transaksi gaib yang menguras saldonya hingga 120 juta rupiah. Mendapat laporan korban, tim Resmob Satreskrim Polres Serang bergerak cepat hingga berhasil beku kedua pelaku saat hendak kembali beraksi di wilayah Tangerang. Daripada pelaku, polisi menyita 1 unit motor, 50 kartu ATM, 2 gergaji besi, serta tusuk gigi sebagai alat pengganjal mesin. Jadi pengungkapan ini berawal dari ada laporan seorang korban yang kehilangan uang di ATM sesaat setelah dia merasa kartu ATM ini tertelan di salah satu Indomaret di daerah Pontang, Kabupaten Serang. Jadi berdasarkan laporan tersebut, kita meminta keterangan awal dari pelapor, yaitu korban sendiri, dan korban menyatakan bahwa sesaat setelah ia merasa kehilangan, saat dia merasa kartu ATM itu tertelan, ia diarahkan oleh seorang yang tidak ia kenali untuk memasukkan PIN ATM dengan dalih agar kartu yang tadinya tertelan ini bisa keluar. Adapun hal tersebut dicoba oleh korban ini, namun tidak membuahkan hasil. Dengan tidak ada kecurigaan sama sekali, korban akhirnya meninggalkan TKP Indomaret tersebut dan kembali ke rumahnya. Selang beberapa waktu, baru korban menyadari bahwa terdapat transaksi yang tidak ia ketahui, yang dia lihat dari M-Banking-nya, dan pada saat itu juga korban menyadari bahwa uang yang berada di ATM itu hilang seluruhnya, tidak meninggalkan sisa. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, kita langsung menduga bahwa kejadian ini merupakan ulah dari sindikat pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjal ATM. Berbekal keterangan korban, kita langsung melakukan cek TKP di sekitaran TKP Indomaret Pontang, dan kita berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti berupa rekaman CCTV, snapshot dari mesin ATM, dan juga wawancara singkat terhadap beberapa saksi. Hingga kini, kepolisian masih mengejar 1 pelaku lainnya yang berhasil lolos saat penyergapan. Atas perbuatannya, kedua pelaku yang sudah ditahan ini terancam dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pelarian otak pelaku pembobolan mes Polda Aceh di Kota Medan, Sumatera Utara berakhir di tangan petugas. Karena berusaha melawan saat akan ditangkap, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kaki kanannya.
Tersangka inisial RA alias Mengket ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota di Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara. Saat akan ditangkap, pria parubaya tersebut berusaha melarikan diri dan melukai petugas hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembakkan kaki kanannya. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibnu Poltak Tambunan, mengatakan tersangka merupakan satu dari 4 pelaku pembobolan mes milik Polda Aceh yang ada di Medan. Sebelumnya, 2 tersangka lain telah diamankan setelah petugas mendapatkan bukti berupa rekaman kamera milik warga. Para pelaku melakukan aksinya pada 4 Mei 2026 lalu, di saat mes tersebut kosong tak berpenghuni. 4 pelaku masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci dengan alat khusus. Seluruh barang berharga yang ada di dalam mes, yang diperkirakan senilai ratusan juta rupiah, ludes dibawa kabur para pelaku. Satu pelaku pencurian Polda Aceh. Ini salah satu pelakunya yang dimana isi bus Polda Aceh semuanya di Israel. Kemudian kurang lebih pada saat membuat laporan perwakilan dari Polda Aceh kurang lebih 2 setiap. Saat ini petugas masih memburu seorang tersangka lain yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Medan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Di mana seorang ayah diamankan petugas tim Opsnal Macan Resta usai dilaporkan anak tirinya atas dugaan pencabulan. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Inilah detik-detik saat diamankan tim Opsnal Macan Resta yang sedang bekerja sebagai tukang di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin. Pelaku diamankan petugas atas dugaan pencabulan yang dilakukannya kepada anak tirinya. Pelaku sempat mengelak dan berupaya membela diri saat penangkapan. Kanit PPA Polresta Banjarmasin, Ibda Patoki Hutahean, mengatakan pelaku diduga melakukan pencabulan dengan cara meraba kemaluan sang anak. Bahkan pelaku sempat membekap dan mengancam korban menggunakan senjata tajam agar korban mau melakukan hubungan badan dengannya. Beruntung korban berteriak dan terus meronta sehingga korban berhasil lari dari aksi bejat pelaku. Unit PPA Satreskrim Polresta Banjarmasin telah berhasil melakukan ungkap perkara, melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang telah melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak tiri. Peristiwa ini terjadi di bulan Januari tahun 2025. Kemudian yang bersangkutan telah berhasil kita tangkap di tanggal 6 Mei sekitar jam 15.00 di tempat pekerjaan si pelaku di daerah Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin. Dari keterangan korban maupun pengakuan tersangka setelah berhasil kita tangkap, korban menjelaskan bahwa pada hari kejadian saat itu korban sedang merebah di tempat tidur. Pagi harinya sekitar jam 7 ya. Kemudian masuklah si tersangka ini ke dalam kamar si korban dan langsung menindih tubuh si korban ini, kemudian menciumi bibir si korban dan juga memegang-megang payudara si korban sampai dengan kemudian si pelaku ini meraba-raba kemaluan si korbannya dengan cara memasukkan tangannya melalui bawah celana yang saat itu dipakai oleh si korban. HR harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 418 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di tengah perlintasan kereta komuter lain di kawasan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 19 Mei 2026. Petugas mengamankan seorang remaja dan sebilah senjata tajam berukuran besar yang di lokasi tawuran. Saling serang kedua kelompok remaja terjadi di tengah perlintasan bantaran rel kereta api di Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Tak hanya menggunakan batu dan kayu, kedua kelompok remaja ini juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora yang bergerak cepat mendatangi lokasi tawuran langsung melakukan pembubaran kedua kelompok remaja yang sedang tawuran. Bahkan petugas sempat saling kejar saat melakukan penangkapan para remaja. Salah satu remaja yang berusaha kabur akhirnya dapat diamankan petugas berikut sebilah senjata tajam berukuran besar.
Menurut warga sekitar, kedua kelompok remaja ini bukan berasal dari wilayah sekitar lokasi tawuran, melainkan berasal dari wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau untuk warganya sih kurang paham. Yang jelas sih dia katanya bawa-bawa nama Kertajaya. Cuman nggak tahu nih ini oknum ini orang Kertajaya atau bukan, nggak tahu ya. Cuman banyak Pak dari pintu kereta sana Jakarta dari pintu kereta arahnya ke sana nih bilangnya. Warga sini yang jadi ketumpuan. Orang dari sana lempar-lempar batu ke sini ya. Gimana nggak mau kesel warga sini ya kan? Siapa yang nggak kesel warga sini ya kan? Ributnya mama siapa, warga sini yang kena tumpuan. Penegasan Pak, berarti yang tawuran bukan warga sini Pak? Bukan warga sini. Warga sini justru kena jadi korban dari tawuran itu. Waduh, bukan cuma lagi ya. Pokoknya udah kayak hujan batu lah pokoknya. Nih, plafon kanopi musola itu hancur tuh. Lihat tuh. Itu. Tuh. Terus warung-warung tuh pada pakai celurit. Berarti ini dibubarin sama Polsek Tambora Pak tadi Pak ya? Iya, betul. Polsek Tambora yang bubarin. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin di lokasi terutama di jam rawan aksi tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Polsek Tambora, Jakarta Barat menggelar patroli jaga Jakarta guna mencegah aksi kejahatan jalanan. Selain membubarkan kerumunan sejumlah kelompok remaja, petugas menangkap seorang pengedar ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang kedapatan sedang COD di pinggir jalan. Kepolisian Polsek Tambora Jakarta Barat bersama Satlantas Polrestro Jakarta Barat menggelar patroli jaga Jakarta di kawasan wilayah hukum Jakarta Barat. Tak hanya patroli ke sejumlah titik permukiman, petugas juga membubarkan kelompok remaja yang berkumpul di pinggir jalan. Beberapa di antara pelajar bahkan tancap gas melarikan diri saat melihat patroli tim jaga Jakarta datang, namun tidak bagi DZ, pria yang berdiri di pinggir jalan. Lantaran gerak-geriknya mencurigakan, petugas menggeledah dan menemukan ratusan butir obat keras jenis tramadol dari saku celananya. Petugas menduga DZ tengah melakukan sistem bayar di tempat atau COD kepada pemesan obat keras tanpa izin edar. Kami membagi dua tim. Tim pertama melaksanakan patroli di jalan raya yang saya pimpin sendiri oleh Kapolsek. Kemudian yang tim kedua patroli di daerah gang-gang di sekitaran pasar yang dipimpin oleh Kanit Reskrim. Kemudian dari hasil kegiatan patroli malam ini, dari unit Reskrim mengamankan satu orang berinisial DZ yang membawa 250 butir tramadol yang siap diedarkan ke masyarakat Duri Selatan. Interogasi sementara dari pelaku DZ ini akan menjualnya dengan cara COD. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku pengedar obat keras ilegal ini diamankan ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat agar dapat mencari pemasok obat keras kepada pelaku. Patroli serupa akan terus digelar petugas demi Jakarta aman dari aksi tawuran dan aksi kejahatan jalanan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga karena terlilit hutang di kampung halamannya, seorang driver ekspedisi nekat membawa kabur mobil operasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di wilayah Palopo saat hendak melarikan armada menuju kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi pelarian AR, sopir ekspedisi di Kota Makassar berakhir di tangan aparat kepolisian Polsek Talo dan Resmo Polres Palopo. Petugas menangkapnya karena pelaku diduga melarikan mobil operasional berjenis truk open cab merek Isuzu Traga, seperti yang dilaporkan majikannya sebagai pemilik. Pelaku ditangkap petugas di wilayah Palopo saat dalam perjalanan melarikan diri ke wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi nekat pelaku terkuak usai korban yang merupakan pemilik usaha ekspedisi melaporkan kehilangan satu unit armada mobilnya ke Mapolsek Talo. Kapolsek Talo AKP Asfada mengatakan, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan saat mendapatkan laporan korban. Pelaku ditangkap pada sore hari usai korban melaporkan. Di hadapan petugas, AR berdalih nekat menggelapkan mobil majikannya karena dikejar utang di kampung halaman. Ya, baik, berawal dari laporan dari korban ke Polsek Talo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh unit opsnal dan diketahui ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan yang melihat kendaraan tersebut sudah keluar kota menuju daerah Palopo. Pada saat kita ketahui bahwasanya kendaraan tersebut sudah melintas
di daerah Luwu. Selanjutnya tim Opsnal melakukan pengejaran dari Makassar dengan berkoordinasi dengan Resmob dari Polres Palopo. Alhamdulillah setelah kita koordinasi dengan Resmob, sore harinya sudah diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Talo. Adapun alasan daripada pelaku melakukan penggelapan tersebut yaitu karena terlilit utang di kampung dan rencana kendaraan itu akan dibawa ke Kendari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku bersama barang bukti 1 unit mobil box telah diamankan di Mapol Restabes Makassar. Polisi menerapkan pasal 372 jungto pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten meringkus seorang pengedar obat keras di wilayah Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas menyita 4.400 butir obat keras jenis tramadol dan heksimer yang disuplai dari wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi nekat seorang pengedar obat keras di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak akhirnya berakhir di tangan tim Ditres Narkoba Polda Banten. Tersangka DN ditangkap usai warga sekitar resah dan melaporkan aktivitas penjualan obat keras yang dilakukan secara terang-terangan. Petugas menemukan 4.400 butir obat keras siap edar saat menggeledah pelaku. Barang bukti ini dikemas ke dalam plastik kecil yang masing-masing berisi 50 butir. Dari total barang bukti 980 diantaranya adalah jenis heksimer, sementara sisanya merupakan obat keras jenis tramadol. Kepada petugas, tersangka DN mengaku mendapatkan suplai obat-obatan ini dari seorang bandar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima pasokan dengan modus transaksi secara COD maupun dikirim melalui jasa ekspedisi kurir. Direktorat Narkoba Polda Banten berhasil mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Kita mengenal itu seperti tramadol, heksimer. Itu diamankan oleh penyidik di lokasi di daerah Kabupaten Lebak. Ada 3 orang yang diamankan. Setelah didalami, 2 orang tidak memenuhi unsur, 1 orang memenuhi unsur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka DN kini dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kampung Pakel, Kota Serang, Banten digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan yang tewas tergantung di kebun milik warga pada Senin 18 Mei 2026. Penemuan ini memicu tanda tanya besar lantaran kondisi jasad korban ditemukan berlumur cairan hitam berbau menyengat di sekujur tubuhnya. Warga Kampung Pakel, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mendadak memadati area perkebunan pada Senin 18 Mei 2026. Kerumunan ini dipicu oleh penemuan jenazah seorang perempuan yang pertama kali diketahui oleh warga setempat saat sedang mencari rumput. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah hampir membusuk dan diklaim telah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Saksi mata menyebut adanya sejumlah kejanggalan, di mana pakaian korban tampak sengaja diolesi oleh cairan hitam pekat menyerupai oli, serta bagian wajah yang tertutup rapat oleh kerudung korban. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses otopsi. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jaga sosial media digembarkan dengan aksi seorang pria yang mengintip tetangga kos mandi menggunakan ponselnya di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Aksi bejat pelaku terbongkar usai korban memergoki adanya telepon genggam di lubang ventilasi. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berinisial AS, 29 tahun, saat tengah mengintip tetangga kosnya mandi menggunakan ponselnya di Desa Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
Aksi bejat pelaku gagal karena korban yang sedang mandi memergoki ponsel pelaku di ventilasi kamar mandi yang mengarah kepadanya. Korban kemudian melaporkan ke pemilik kos untuk membuka rekaman CCTV. Berdasarkan bukti rekaman yang jelas, korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna mengamankan pelaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel, mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui sudah pernah melakukan aksi serupa di lokasi. Bermula si korban curiga pada saat mandi ada handphone yang muncul di ventilasi. Kemudian si korban menanyakan kepada ibu kosnya untuk buka CCTV. Setelah dibuka CCTV, ternyata pelaku tersebut adalah tetangga kamarnya. Kemudian si pelaku menghubungi security yang ada di tempat kos, kemudian menghubungi Polsek Abong Selatan, kemudian pelaku diamankan ke Polres. Saat ini pelaku sudah kita tahan di Mapolres Lampung Utara. Sepertinya memang ada kelainan seksual seperti kita lihat dengan barang-barang yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Petugas menyita 1 unit telepon genggam yang digunakan pelaku merekam korban sebagai barang bukti utama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana dalam pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar berusia 15 tahun ditemukan meninggal dunia usai terseret ombak besar saat sedang asik berenang di laut bersama sejumlah rekannya. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Avento Gali bersama 3 rekannya sedang berenang di Pantai Teba. Namun secara tiba-tiba, para remaja diterjang ombak besar dan menyeret keempatnya ke tengah pantai. Beruntung, 3 korban lainnya berhasil diselamatkan warga sekitar. Namun korban Avento Gali hilang akibat terbawa arus laut. Hingga pada operasi pencarian berlangsung, korban Avento Gali akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 23.38 waktu Indonesia Barat, sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sesosok jenazah bocah laki-laki yang hanyut di Sungai Ciliwung, Depok, Jawa Barat berhasil ditemukan di antara jaring sampah di wilayah Jakarta Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Korban bernama Afik Rabani Ramadan tersebut ditemukan setelah terseret arus sejauh 24,5 km dari lokasi awal kejadian. Penemuan ini bermula dari laporan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam TB Simatupang mengenai adanya mayat dalam posisi tengkurap dan tersangkut jaring sampah. Diketahui kronologi peristiwa bermula saat korban beraktivitas di pinggir sungai sebelum terseret arus. Korban diduga terjatuh karena mencoba meraih peralatan memancingnya. Saat itu kondisi arus sungai yang sangat deras dan dalam membuat korban langsung tenggelam. Hingga akhirnya setelah dilakukan proses evakuasi ke tepian sungai, jenazah korban langsung dievakuasi menuju rumah duka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ledakan hebat yang berasal dari mesin pengiring laundry seketika menghanguskan 1 unit rumah beserta isinya di Jalan Talas Lapang 1, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, seorang pekerja laundry dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Korban yang diketahui berada di dekat lokasi saat proses pergantian tabung gas berlangsung langsung menjadi sasaran sambaran api. Korban kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar guna mendapatkan perawatan medis intensif.
Peristiwa terjadi diduga adanya percikan api hingga menimbulkan ledakan beruntun dan memicu kepanikan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang menerima laporan segera mengerahkan 3 unit armada dan 13 personil ke lokasi kejadian. Kobaran api akhirnya berhasil dijinakan setelah petugas melakukan proses pemadaman dan pendinginan intensif. Kronologi kebakaran ini terjadi sekitar 9.30 dan yang terbakar itu adalah usaha laundry. Menyebabkan 1 unit rumah terbakar dengan kami kerahkan armada 3 unit dan 13 personil. Tadi ada saya lihat korban itu, korban apa itu? Itu korban tadi kebetulan ini diganti gasnya, ganti gas. Terus itu yang gasnya terbakar, menyebabkan kebakaran. Itu apakah itu pekerja laundry atau anak kos? Pekerja laundry. Pekerja laundry. Berapa orang Pak korban? 1 orang. 1 orang. Luka bakar Pak ya? Luka bakar. Selain menyebabkan 1 korban luka, peristiwa ini juga menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lantaran seluruh bangunan dan peralatan usaha laundry hangus tak tersisa. Kini aparat kepolisian dari Polsek Rapocini masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebocoran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sejak Selasa pagi, puluhan warga bersama personel TNI dan petugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan terus berjibaku membongkar timbunan material tanah longsor di Kecamatan Batang Toru. Dengan mengerahkan 1 unit alat berat serta peralatan seadanya, petugas akhirnya berhasil menemukan salah satu korban usai 2 jam melakukan proses pencarian secara manual. Insiden memilukan ini bermula ketika korban bersama anak laki-lakinya berusaha memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka pada Senin malam di tengah guyuran hujan lebat. Naas, tebing tinggi yang berada persis di belakang permukiman tiba-tiba saja longsor hingga langsung menimbun keduanya ketika tidak sempat menyelamatkan diri. Tak hanya menelan korban jiwa, dahsyatnya luruh tanah juga membuat tempat tinggal kedua korban rata tertimbun material tanah dan lumpur pekat. Ditemui di lokasi kejadian, Camat Batang Toru, Mara Tinggi Harahap mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan proses pencarian agar kedua korban dapat segera dievakuasi secara utuh. Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus, air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Jadi di pagi hari ini sudah kita temukan 1 mayat dan 1 lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bekerjasama dengan Forkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Tapi kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari. Saat ini 1 jenazah korban yang sudah ditemukan telah dibawa ke Puskesmas Batang Toru guna dilakukan pemeriksaan medis. Sementara itu proses pencarian terhadap 1 korban lagi yang masih terjebak di dalam lumpur akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara paket pesanan cuci pakaian ditolak saat toko mau tutup, seorang pria menganiaya perempuan lanjut usia pemilik usaha laundry di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Korban mengalami luka di kepala usai dipukul berkali-kali menggunakan tangan kosong. Seorang perempuan lanjut usia pemilik gerai laundry warga Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, hanya bisa pasrah meratapi luka di kepala bagian kirinya pasca menjadi korban penganiayaan. Peristiwa pilu bermula saat korban yang sedang berada di dalam toko jasa cuci pakaian tiba-tiba saja dihampiri pelaku berinisial JA dan melayangkan pukulan dari arah belakang korban.
Diduga kuat aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menolak paket pesanan pakaian milik pelaku karena akan menutup toko. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai kuli bangunan, kesal, lalu gelap mata dan memukuli korban. Warga sekitar yang melihat kejadian dan geram langsung mengepung pelaku ketika dirinya berusaha melarikan diri. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit reskrim Polsek Tamansari Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku ke Mapolsek. Kapolsek Tamansari Kompol Bobi Muhammad Zulfikar mengatakan insiden yang menimpa perempuan lansia ini murni merupakan tindak pidana penganiayaan dan bukan merupakan aksi pencurian atau perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Kami mengamankan selaku salah satu pelaku ataupun tersangka penganiayaan, yang dimana di sini juga kami coba meluruskan berita yang beredar bahwasanya ada perampokan, informasi yang beredar perampokan di wilayah Mapar di toko laundry. Jadi itu kami luruskan beritanya bahwa itu hanya penganiayaan terhadap lansia umur 75 tahun oleh pelaku berumur 30 tahun. Jadi modusnya yang bersangkutan awalnya ingin memasukkan laundry, kemudian bahwa si toko laundry tersebut sudah tutup sehingga emosi dan kemudian melakukan pemukulan ataupun penganiayaan. Gitu. Untuk pelaku sendiri, inisial dan pekerjaannya apa? Baik, untuk pelaku inisialnya JA, merupakan warga dari Karanganyar, Jakarta Pusat, di Sawah Besar. Untuk pekerjaannya kuli bangunan dan serabutan. Untuk korban sendiri mengalami luka di mana? Korban sementara ini kami cek mengalami luka di kepala bagian kiri, kurang lebih ada 6 jahitan. Kronologisnya bahwa si korban ini menolak untuk menerima laundry dari tersangka karena memang sudah batas waktu untuk tutupnya laundry tersebut. Kemudian si tersangka ini emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kosong kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan jerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelarian otak pelaku pembobolan mes Polda Aceh di Kota Medan, Sumatera Utara berakhir di tangan petugas. Karena berusaha melawan saat akan ditangkap, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kaki kanannya. Tersangka inisial RA alias Mengket ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Kota di Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara. Saat akan ditangkap, pria parubaya tersebut berusaha melarikan diri dan melukai petugas hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembakkan kaki kanannya. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibnu Poltak Tambunan, mengatakan tersangka merupakan satu dari 4 pelaku pembobolan mes milik Polda Aceh yang ada di Medan. Sebelumnya, 2 tersangka lain telah diamankan setelah petugas mendapatkan bukti berupa rekaman kamera milik warga. Para pelaku melakukan aksinya pada 4 Mei 2026 lalu. Di saat mes tersebut kosong tak berpenghuni. 4 pelaku masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci dengan alat khusus. Seluruh barang berharga yang ada di dalam mes, yang diperkirakan senilai ratusan juta rupiah, ludes dibawa kabur para pelaku. Satu pelaku pencurian Polda Aceh. Yang salah satu pelakunya yang di mana isi bus Polda Aceh semuanya di Israel. Kemudian kurang lebih pada saat membuat laporan perwakilan dari Polda Aceh kurang lebih 2 juta. Saat ini petugas masih memburu seorang tersangka lain yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Medan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara membongkar kasus pencurian motor dan aksi begal bermodus polisi gadungan. Dalam operasi ini, aparat kepolisian menangkap sejumlah pelaku serta menyita senjata airsoft gun dan atribut reserse palsu. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Vendris memimpin langsung rilis pengungkapan kasus ini pada Selasa siang.
Erik menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk memberantas seluruh jaringan pelaku hingga ke akarnya, termasuk para penada yang menampung barang curian. Kasus pertama menyeret dua polisi gadungan berinisial ORN, 31 tahun, dan ATN 50 tahun di kawasan Pos 1 Bahari, Tanjung Priok. Bersama 4 rekannya yang berinisial DU, ABN, B, dan S yang kini masih buron. Kedua pelaku ini melancarkan aksinya dengan modus menuduh korban MNA sebagai pengguna narkoba. Tersangka menakuti korban menggunakan sepucuk airsoft gun dan atribut reserse palsu. Kedua pelaku kemudian merampas sepeda motor Honda Beat Street milik korban di Jalan Enggano. Sementara itu pada kasus kedua, tim Satreskrim melakukan tindakan tegas terukur terhadap dua pencuri motor berinisial BF 24 tahun dan AS 21 tahun di kawasan Kebon Bawang. Aparat kepolisian melakukan tindakan terukur karena kedua pelaku melawan petugas saat pengembangan kasus. Polisi menyita kunci letter Y serta sebilah pisau lipat dari tangan tersangka. Selain kasus tersebut, tim Jatanras menangkap seorang spesialis pencuri motor listrik berinisial SP alias BT 40 tahun di Kelapa Gading. Pelaku mencuri kendaraan saat korban tertidur pulas di pos keamanan lingkungan. Kapolres juga menyebut unit Resmob turut meringkus dua pelaku berinisial SS dan ZA yang menggasak motor di area SPBU Cakung Cilincing. Selama bulan Mei ini kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Adapun tersangka yang kami amankan berjumlah 6 orang, kemudian kendaraan yang saat ini ada di depan kita ada 4 kendaraan bermotor, yang lain masih pengembangan, masih kita cari ke penadahnya. Selanjutnya untuk DPO masih ada 5 orang lagi yang sedang yaitu pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi mengaku-ngaku sebagai anggota polisi dan mengamankan kendaraan, mengambil kendaraan lalu meminta untuk ke kantor polisi setempat, dan kita sudah ungkap dengan barang bukti, salah satunya ada senjata yang menyerupai senjata api, itu diduga. Para pelaku curanmor dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, tersangka polisi gadungan dijerat pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan dan penipuan dengan ancaman 9 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi begal dengan modus menyamar sebagai anggota polisi gadungan kian meresahkan masyarakat. Korban seringkali pasrah saat kendaraan dan barang berharganya dibawa kabur oleh pelaku. Dan untuk menghindari dan mengantisipasi modus kejahatan polisi gadungan di jalan raya, berikut beberapa tips yang Anda bisa lakukan. Dan tips yang pertama, pemirsa, jangan berhenti di tempat sepi jika dihadang oleh orang yang mengaku sebagai petugas. Kedua, tetap waspada dan perhatikan atribut yang dikenakan oleh petugas tersebut. Ketiga, beranikan diri untuk menanyakan kartu tanda anggota petugas. Keempat, jangan pernah menyerahkan kunci kendaraan, ponsel maupun dompet kepada siapapun, termasuk orang yang mengaku petugas tanpa identitas resmi. Kelima, manfaatkan ponsel pintar untuk merekam proses interaksi maupun kondisi di sekitar lokasi. Demikian beberapa tips agar terhindar dari aksi begal modus polisi gadungan. Ingat pemirsa, ketenangan dan kewaspadaan sangat dibutuhkan dalam menghadapi aksi polisi gadungan di jalan raya. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.